Film ini sendiri menceritakan tentang sepasang kekasih yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan banyak uang. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Di awal film diperlihatkan dua orang yang sedang mengobrol di taman. Dua orang itu bernama Siwo dan Chawon. Di situ mereka membicarakan bagaimana caranya untuk menghasilkan banyak uang dan menjadi viral. Siwo yang mempunyai otak bulcap pun memberikan ide untuk membuat video enak-enak. Dasar nih cowok idenya ada-ada aja ya. Mendengar hal itu, Chawon sedikit kaget dan tidak mempercayai ide Siwo. Namun, dengan rayuan maut Siwo pun meyakinkan kepada Chawon bahwa idenya itu akan membuat viral dan menghasilkan banyak uang. Chawon yang tergiur dengan rayuan Siwo akhirnya setuju untuk membuat video enak-enak. Tak lama kemudian, mereka pun sudah berada di dalam kamar untuk memulai membuat video itu. Siwo pun sambil memegang kamera, juga sambil memperkenalkan dirinya dan tak mau menunggu lama, terjadilah enak-enak di situ. Di malam harinya, saat Siwo sedang mengupload video pertamanya itu, tiba-tiba Chawon datang menghampiri Siwo. Di situ, Siwo mengatakan bahwa videonya memiliki banyak peminat. Dikarenakan Siwo yang ingin menjadi viral dan menghasilkan banyak uang, ia pun kembali mengajak Chawon untuk membuat video baru. Wah, ini sih namanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan nih, modus-modus. Tak lama kemudian, saat pembuatan video itu selesai, Siwo langsung mematikan kamera dan langsung menguploadnya kembali di internet. Keesokan harinya, terlihat Siwo yang sedang melihat video-video mereka yang diupload tadi malam. Di situ terlihat ekspresi Siwo yang sangat senang karena videonya semakin viral. Saat Chawon datang menghampirinya, Siwo menunjukkan videonya kepada Chawon. Chawon pun ikut senang karena videonya viral dan menghasilkan banyak uang. Melihat hal itu pun, Siwo ingin merekrut satu orang temannya untuk ikut dalam pembuatan video enak-enak agar videonya semakin viral lagi. Scene berganti saat Siwo menjemput temannya yang akan ia ajak untuk ikut ke dalam pembuatan videonya. Temannya itu bernama Yenjo. Di situ mereka pun bercanda-canda sambil membicarakan ajakan Siwo untuk ikut membantunya dalam pembuatan video enak-enak. Siwo yang memiliki otak bulcap pun sesekali menggoda Yenjo sambil tangannya mencolek-colek tubuh Yenjo. Dasar ngarangan, pokoknya pinter-pinter kalau masalah rayu-merayu mah. Yenjo pun akhirnya tergiur dengan rayuan Siwo yang mengatakan kalau idenya itu akan menghasilkan banyak uang. Akhirnya Yenjo pun menyetujui ajakan Siwo. Kemudian di saat Yenjo sedang berada di rumahnya, di situ ia terlihat sedang bosan. Kemudian Yenjo pun membuka video yang Siwo buat. Ia merasa semakin tertarik dengan ajakan Siwo. Yenjo pun langsung teringat kalau dia mempunyai alat pemuat serabi anget. Ya, dikarenakan Yenjo yang sedang merasa bosan, ia pun menggunakan alat itu untuk memainkan serabi angetnya. Ini nih akibat nggak ada pasangan. Di sisi lain terlihat Chawon sedang duduk bersama satu wanita cantik yang akan ia ajak juga dalam pembuatan videonya. Wanita itu bernama Yu Jung-i. Di situ Chawon menjelaskan tentang video yang akan mereka buat. Awalnya, Yu Jung-i terlihat sedikit bingung dengan tawaran yang Chawon berikan. Namun, lagi-lagi karena Chawon mengatakan bahwa tawarannya itu bisa menghasilkan banyak uang, akhirnya Yu Jung-i pun menyetujui ajakan Chawon. Setelah itu, Chawon pun mengajak Yu Jung-i untuk menginap di rumahnya. Scene berganti pada Siwo yang berada di vilanya dan sedang berlibur menikmati uang yang ia dapatkan dari pembuatan videonya. Tak lama kemudian, Yenjo menelponnya dan menanyakan tentang kelanjutan tawarannya kemarin. Siwo pun mengatakan agar Yenjo datang ke rumah Chawon dan menemuinya. Mendengar hal itu, Yenjo pun langsung bergegas pergi ke rumah Chawon. Scene berganti kepada Yu Jung-i yang sedang asik berfoto-foto sambil memperlihatkan wajah cantik dan kemolekan tubuhnya. Saat Yu Jung-i sedang asik berfoto, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah.
Yu Jung-i pun langsung menghampirinya. Ternyata itu adalah Yenjo. Di situ Yenjo mengatakan bahwa dia adalah teman Siwo dan diperintahkan untuk menemui Chawon. Mendengar hal itu, Yu Jung-i pun mempersilahkan Yenjo untuk masuk. Tak lama kemudian, Yu Jung-i terlihat sedang mencari udara segar di luar rumah. Saat Yu Jung-i sedang berjalan-jalan di sekitar rumah, ia pun mendengar suara aneh di dalam suatu ruangan yang berada di dekat rumah Chawon. Karena Yu Jung-i yang penasaran akan suara itu, ia pun mendekati rumah itu dan masuk ke dalam. Ternyata di situ ada seorang pria yang sedang disekap di atas tempat tidur. Melihat hal itu, Yu Jung-i pun terkejut dan tiba-tiba Chawon datang menghampiri Yu Jung-i. Chawon pun mengatakan bahwa pria itu sedikit tidak waras. Pria itu sendiri bernama Seokbong. Yu Jung-i yang merasa kasihan melihatnya berniat untuk menolongnya. Namun ketika Yu Jung-i akan menolongnya, pria itu malah terlihat ketakutan sambil berlari keluar ruangan. Scene berganti saat Yu Jung-i dan Yenjo sedang minum-minum sambil duduk santai. Di situ mereka pun membicarakan tentang pengalamannya masing-masing. Dikarenakan mereka terlalu banyak minum, akhirnya Yu Jung-i dan Yenjo pun mabuk berat. Lalu Yenjo mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke kamar mandi. Kemudian ketika Yenjo ada di kamar mandi dan tidak menutup pintunya, ternyata Seokbong menyelinap untuk mengintip dari luar kamar mandi. Melihat Yenjo yang sedang mabuk berat pun, Seokbong langsung menyerang Yenjo dan mengajaknya untuk enak-enak. Yenjo yang sudah setengah sadar itu pun terlihat pasrah dengan serangan yang dilakukan oleh Seokbong. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Keesokan harinya terlihat Yenjo yang sudah tergeletak di depan kamar mandi. Yu Jung-i yang melihat itu langsung menghampiri Yenjo dan membangunkannya. Tak lama kemudian, saat Yu Jung-i sedang berada di dapur, lagi-lagi Seokbong masuk secara diam-diam dan langsung menyerang Yu Jung-i dari belakang. Yu Jung-i yang awalnya terkejut dengan kedatangan Seokbong, akhirnya pasrah karena tidak tahan dengan serangan maut yang Seokbong lakukan. Dan tak lama kemudian terjadilah enak-enak di situ. Di malam harinya terlihat Seokbong kembali masuk ke kamar Yeonjo. Ia pun berjalan menuju ranjang Yeonjo. Namun saat Seokbong akan menyerang Yeonjo, ternyata Yeonjo sudah mengetahuinya dan langsung menyemprotkan cairan bius kepada Seokbong. Yang kemudian Seokbong pun pingsan tak sadarkan diri. Di akhir film terlihat Seokbong sudah berada di sebuah kamar. Lalu Yu Jung-i dan Yeonjo menghampirinya. Mereka ini malah menggrepeng-grepe Seokbong. Di saat Seokbong tersadar, dia terkejut dengan apa yang dilakukan Yu Jung-i dan Yeonjo. Akhirnya Seokbong pasrah dan menikmati serangan dari mereka berdua. Dan tak lama kemudian terjadilah enak-enak di situ. Dan film pun selesai.